Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas A semester 6 NPM 18/09/2005. Mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga terkait dengan perbankan syariah, yaitu BI, LPS, dan OJK. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan mata uang negara lain. Posisi strategis Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menduduki perekonomian negara dalam perwujudan pembangunan nasional. Bank dalam melayani pemerintah maupun dunia keuangan dan perbankan Indonesia. Bank sentral dalam sistem ekonomi negara memiliki peran yang sangat penting. Mempunyai wewenangnya, Bank Indonesia selaku bank sentral mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia. Mengenai tugas pengawasan bank berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia dalam pasal 34 disebutkan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang dilakukan selama-lamanya 31 Desember 2010. Sehubung dengan hal tersebut, perlu dilakukan penataan kembali sektor pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di industri jasa keuangan yang mencakup bidang perbankan, pasar modal, dan industri keuangan dan bank. Penataan dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam mengenai permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan, sehingga dapat menjamin terciptanya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut terus dilakukan secara lebih terintegrasi. Bank Indonesia dalam hukum perbankan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Bank Indonesia sebagai bank sentral berperan dalam menentukan dan memberikan arah perkembangan perbankan syariah, serta sistem perbankan memiliki fungsi dan peran yang penting dan strategis dalam menegakkan pembangunan nasional. Kedudukan Bank Indonesia dalam hukum perbankan dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, antara lain yaitu Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Yang nomor 2 yaitu pengertian lembaga penjamin simpanan atau LPS. LPS adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Undang-undang ini dimulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan, sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjamin LPS. Lembaga penjamin simpanan berdasarkan prinsip syariah menjamin simpanan nasabah dalam bentuk giro berdasarkan prinsip waidah tabungan berdasarkan prinsip wadiah tabungan, dan deposito berdasarkan prinsip mudharabah muhlaki dan mudharabah muqayyadah yang resikonya ditanggung oleh bank. Lembaga penjamin simpanan pada dasarnya memiliki dua fungsi, yaitu jaminan simpanan nasabah dan melakukan penyelesaian penanganan bank gagal. Pengembalian dana terhadap nasabah penyimpanan dana harus berada pada prioritas utama. Saat bank mengalami masalah dan dicabut izin usahanya, maka dana nasabahlah yang pertama kali dijamin LPS. Agar menumbuhkan serta kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, maka pemerintah memberikan ketentuan pasal 37B Undang-Undang mengenai lembaga penjamin simpanan. Landasan yudisius berkaitan dengan LPS antara lain UU RI pada pasal 37B yang merupakan perubahan UU RI Nomor 7 Tahun 1992 mengamankan pembentukan suatu LPS sebagai pelaksana penjamin dana masyarakat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI pasal 11 ayat 5, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah menggantikan Undang-Undang Nomor
3 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Perpu Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 tentang besarnya nilai simpanan yang dijamin LPS, Peraturan PLS Republik Indonesia Nomor 3 garis LPS garis 2011 tentang perubahan kedua atau Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 PLPS 2006 tentang penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematis. LPS adalah perwujudan dari DPS menggunakan SKM perlindungan simpanan yang eksplisit. Pentingnya keberadaan LPS guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan walaupun kondisi keuangan bank memburuk dan aman terjadi resiko sistemik. Resiko ini terjadi karena kebangkrutan satu bank dapat berakibat buruk terhadap bank lain sehingga menghancurkan skema terbesar dari sistem perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, fungsi LPS ada dua, yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpanan dan turut aktif dalam memelihara kestabilan sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpanan adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Sementara dalam fungsinya untuk turut aktif dalam memelihara kestabilan sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak terdampak sistematik dan melaksanakan bank gagal yang berdampak sistematik. Pihak yang dilindungi oleh LPS yang pertama yaitu peran pemilik uang pada bank. Yang nomor 2 yaitu badan usaha bank beserta sumber daya manusia yang bekerja padanya. Yang ketiga yaitu aktivitas usaha perbankan bank yang bersangkutan yang perlu dilindungi agar tetap sehat dan stabil dalam rangka terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh. Dapat dikatakan LPS tidak lain merupakan alat perlengkapan negara atau pemerintah untuk menjalani fungsi-fungsi kekuasaan negara di bidang-bidang tersebut. Karena sifat pekerjaannya masih sistem pengolahan keuangan, diperlukan mekanisme yang terpisah dari mekanisme APBN. Karena itulah status kelembagaannya ditetapkan sebagai suatu bentuk dalam badan hukum dengan kekayaan yang terpisah dari keuangan negara yang lazimnya terkait dengan pengertian anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Adanya mekanisme tersendiri. Demikian LPS dapat bertindak melakukan transaksi dalam bidang hukum privat seperti halnya suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang hukum bisnis. Seluruh biaya pengamanan bank gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu pengertian Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai sifat, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap
keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Lahirnya OJK lahirnya Otoritas Jasa Keuangan sebagai amanat pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip reformasi keuangan yang independensi terintegrasi. Dalam wewenangnya, OJK berlandaskan asas-asas umum pemerintah yang baik. Bank Indonesia memberikan pengertian tentang pemerintahan yang baik adalah sebagai suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Asas-asas tersebut adalah independensi, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, dan integritas. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel maupun mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK diberi kewenangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai regulator dan pengawasan di sektor perbankan, pasar modal, dan peransurasian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tugas OJK dalam mengawasi bank membutuhkan koordinasi dengan Bank Indonesia. Pengawasan bank pada prinsipnya terbagi atas dua jasa, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter. Dan pengawasan yang mendorong bank secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, dilakukan oleh Bank Indonesia, dan mikroprudential supervision dilakukan oleh OJK. Selanjutnya, terkait dengan tugas Bank Indonesia dalam mengawasi sistem pembayaran, Bank Indonesia melakukan informasi tentang kondisi bank. Jika OJK mengindikasi bank tentu mengalami kesulitan likuiditas, kondisi kesehatan semakin memburuk, dan mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistematik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan. OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan Bank Indonesia. Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia adalah pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek dan pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah, yaitu menjalankan fungsi Bank Indonesia sebagai leader of the investor. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK. Sekian presentasi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.